Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat saya tentang mosi pertama yang berjudul larangan pemilik media massa menjadi seorang politikus. Walaupun sebenarnya pemilik media massa itu berhak menjadi politikus dan sebaliknya politikus juga berhak menjadi pemilik media massa, namun seharusnya berdasarkan kode etik pers, media itu harus bersikap netral dan tidak bersikap partisan kepada partai politik manapun. Dengan berikutnya pemilik media massa pada pemilihan umum, ditakutkan akan mempengaruhi kualitas berita yang ditampilkan oleh media tersebut. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Remote TV, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang meneliti tentang media dan mengawasi tentang media, 90% media yang pemilik medianya menjadi politikus, berita yang ditampilkan saat pemilu rata-rata memberitakan tentang pemilik media tersebut ataupun partai politik yang berkoalisi dengan partai pemilik media tersebut. Jadi seharusnya hal ini akan merusak kenetralan media. Ini media sebagai tempat pertama orang awam mendapatkan informasi haruslah bersikap netral dan objektif dalam memberikan pemberitaan. Sekian. Saya tidak setuju larangan bagi pemilik media massa untuk menjadi politikus. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Di dalam pasal ini sudah jelas tertulis bahwasanya setiap orang itu berhak menjadi politikus. Jadi tidak ada larangan bagi siapapun termasuk pemilik media massa untuk aktif menjadi seorang politikus. Hal ini dibuktikan dengan contoh Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh yang merupakan ketua umum dari Partai Nasdem, MNC TV yang bernaung di bawah MNC Group yang dipimpin oleh Haritanu Sudipyo yang merupakan ketua umum Partai Perindo, dan TV One yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri yang merupakan ketua umum dari Partai Golkar. Kelak, jika larangan ini diberlakukan, maka bertentangan dengan pasal 28D dan akan mengancam kebebasan berpolitik warga negara. Saya setuju bahwa adanya larangan bagi para pemilik media massa untuk menjadi politikus yang aktif. Karena seringkali pemilik media massa yang menjadi politikus memiliki kepentingan pribadi yang membuat mereka cenderung mewarnai berita-berita pada media massa menjadi tidak netral. Secara harfiah, sebuah berita sebagai isi media adalah konstruksi realitas. Namun kenyataannya sekarang, kebanyakan berita-berita yang ada pada media massa merupakan sebuah konstruksi realitas yang ditambah ideologi dan kepentingan dari media tersebut. Seringkali media senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelola dan pemiliknya. Maka dari itu, media sangat rentan dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam sebuah kepentingan politik. Adapun kekuasaan media dalam menentukan agenda masyarakat tergantung pada hubungan mereka dengan pusat kekuasaan. Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari para pemilik media yang dinaungi oleh politikus yang aktif memberikan arah kemana masyarakat harus berpihak dan pilihan-pilihan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dengan kemampuan ini, media dapat membangun wacana, menggerakkan perubahan keyakinan, dan menggerakkan masyarakat untuk memilih kandidat-kandidat tertentu. Dengan kekuatan agenda setingginya, media juga mampu mempunyai kelebihan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas seseorang dan partai politik. Kemampuan inilah yang membuat pemilik media melakukan intervensi atau campur tangan untuk mengarahkan medianya dalam membuat pemberitaan yang mendukung partai politik atau kandidat yang diusungnya. Kepentingan pemilik media seperti inilah yang terkadang menjadikan media tidak bisa independen dan objektif, sehingga masyarakat juga yang dirugikan dengan opini yang dibuat dengan tujuan tertentu. Maka dari itu, saya setuju bahwasannya politikus dilarang memiliki atau menaungi sebuah media massa, karena adanya ekonomi politik media yang menekankan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi dan ideologis daripada muatan isi media itu sendiri. Dalam menanggapi mosi ini, saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan pers atau media massa harus terbebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. Dari undang-undang tersebut dapat kita ambil poin utama bahwa pers atau media massa di Indonesia itu harus netral. Dan apabila pemilik media massa tersebut aktif menjadi politikus, oknum tersebut pasti akan memiliki keberpihakan bahwa baik itu kepada parlemen ataupun pemerintahan. Oleh karena itu, sudah melanggar logika
ataupun moralitas pers di Indonesia, karena pers itu harus netral. Dan menurut saya itu adalah tindakan yang di mana pemilik media massa tersebut tidak bisa melakukan proses jurnalistiknya untuk membesarkan media massa yang dimilikinya, dengan alternatif yaitu menjadi politikus untuk memiliki kewenangan besar untuk progres jurnalistiknya berjalan dengan baik. Oleh karena itu sangat negatif apabila pemilik media massa untuk aktif menjadi politikus, karena akan ada keberpihakan pada media massa tersebut. Sekian, terima kasih. Dan saya menyetujui bahwa larangan bagi pemilik media massa untuk aktif menjadi politikus sangatlah relevan untuk saat ini. Saya setuju atas mosi larangan bagi pemilik media massa untuk aktif menjadi politikus. Mengapa? Karena hal tersebut dapat menimbulkan bias dalam pemberitaan politik. Contohnya seperti pemberitaan pada masa pemilu tahun 2014. Terdapat istilah TV Prabowo dan TV Jokowi, yang dimana TV Prabowo merujuk pada TV One yang dimiliki oleh politisi Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri. Sementara TV Jokowi merujuk pada Metro TV yang dimiliki oleh politisi Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh. Nah, dari kedua hal tersebut dapat kita lihat bahwa kedua pemilik media massa itu aktif dalam dunia politik. Selain itu, media menjadi tidak independen. Media ataupun pers cenderung dipakai menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Pengaruh dari kepentingan politik ini mengakibatkan pemberitaan di media terkadang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berimbang. Tentu saja hal tersebut salah dan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, lebih tepatnya pada pasal 1. Media massa dan pers yang harusnya netral dan merdeka malah didominasi oleh kepentingan politik dan penguasa, serta para pemilik modal. Akibatnya, aspirasi rakyat terabaikan dan tidak tersalurkan sepenuhnya, sementara para elit politik terus-terusan mengedepankan egonya. Siapa yang menderita sudah jelas pasti rakyat. Bahkan sebagian orang pun sudah tidak percaya lagi kepada media dikarenakan pemberitaan yang abu-abu, tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, pemilik media massa seharusnya dilarang untuk aktif menjadi politikus. Terima kasih. Berdasarkan mosi tersebut, saya menyatakan bahwa saya tidak setuju, karena menurut pandangan saya, berpolitik merupakan hak setiap warga negara, terutama di Indonesia. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 43 dalam poin setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam poin tersebut, saya menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam ikut andil dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dan mengenai stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa media massa merupakan pihak yang mendukung pada kekuatan tertentu, sehingga menimbulkan pandangan bahwa pemilik media massa tidak boleh ikut dalam dunia politik di Indonesia. Menurut pendapat saya, masih banyak pemilik media massa yang netral serta kompeten dalam menyampaikan informasi dan berita. Hal itu terlihat dari berbagai kritikan yang disampaikan dan masukan yang diberikan terhadap pemerintah.